Oke, motor sudah normal, yaitu pagi hari mesin langsung nyala. Tuh, nyala ya. Oke, selamat pagi, kita ketemu lagi di channel Lekmono. Oke, kali ini kita kedatangan dari motor bagian Vario CBS. Ya, Vario CBS ini karbu. Oh, masih karbu, Lek. Lekmono gak terlalu hafal. Oke. Dan sebelum kita lanjutkan dari permasalahan motor ini, Lekmono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam setiap urusan kehidupan kita. Oke, dan sekarang kita lanjutkan dari bagian motor Vario ini ya. Oke, dan sebelum Lekmono menjelaskan di bagian motor Vario ini, Lekmono selalu mengingatkan ya, penyakit yang sama belum tentu penyebabnya sama, itu di setiap motor ya. Nah, oke, dan sekarang kita lanjutkan yang pertama, motor ini ya, motor Vario ini dia itu sering sekali masuk bengkel. Sekali masuk bengkel itu paling murah 350.000. Kadang 700.000, kadang 800.000, kadang 900.000, dan itu sering banget sampai yang punya itu pusing. Oke, nah sekarang apa sih permasalahan dari motor ini? Permasalahan dari motor ini adalah ketika dia itu dingin, mesin tidak bisa hidup. Misal kayak di double starter itu katanya loh ya, katanya itu cuman glek sampai aki tekor dan akhirnya mesin tidak hidup. Lah di engkol, di pedal starter, di engkol sampai lama banget dia itu mesin baru mau hidup, dan terkadang pun mesin tidak mau hidup. Jadi seperti itulah. Oke, nah terus ketika kasus itu dimasuki bengkel, nanti sehari dua hari sembuh, kemudian seperti itu lagi. Kemudian dibawalah ke tempat Lekmono. Oke, nah sekarang Lekmono ulas sedikit. Mesin dingin susah nyala itu ada banyak faktor. Yang pertama ini adalah motor karburator. Ya, motor karburator itu kalau dingin susah nyala, ini penyakit dari karburator yaitu kurang boros. Ya, kurang boros. Itu dari karburator. Kemudian langkah selanjutnya, bagian motor ini dingin susah nyala, bagian kompresi itu terjadilah namanya bocor kompresi, tapi sedikit banget. Intinya adalah kompresi tersebut tidak bisa panas maksimal ketika satu selahan, dua selahan, ataupun mesin satu putaran, dua putaran, tiga putaran itu tidak mau hidup, karena terjadi saat mesin berputar dia itu tidak bisa menghasilkan panas dari kompresinya. Nah, itulah kenapa di video Lekmono mengulas namanya kompresi itu dibutuhkan panas, bukan ukurannya. Jadi seperti itu ya, ukuran tidak salah, tetapi itu ukuran itu setelah bagian kompresi tersebut panas itu baru diukur, bisa diukur gitu intinya ya. Karena matematikanya gini, ketika kita mengukur kompresi itu mesin harus kondisi mati ya, tidak bisa mesin hidup dulu terus diukur kompresinya ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Kemudian dari pengapian apakah juga bisa seperti ini? Bisa saja, Le. Ya, bisa saja, karena banyak sekali kemungkinan gitu ya. Kenapa bisa banyak kemungkinan? Karena kita perhatikan motor ini wis tahun biro gitu ya. Motor ini sudah tahun lama. Dalam artian tahun lama adalah garansinya, dilihat garansinya motor itu setiap keluar garansi itu paling berapa tahun sih? 2 tahun, 3 tahun ya. Nah, ini sudah kelewat garansi, tandanya mesin ini mulai dilakukan perawatan gitu intinya. Nah, tetapi kenapa kok masih terjadi seperti itu, dimasuki bengkel keluar masuk bengkel, itu kok masih penyakit satu itu, penyakit yang ketika dingin susah nyala itu kok nggak hilang-hilang gitu. Nah, sekarang kita akan memproses dari bagian motor ini. Kita proses dari bagian motor ini. Yang pertama kita akan ngecek dari bagian pengapian dulu ya. Butuh pelan-pelan ataupun bahasanya butuh metani untuk penyakit motor ini. Makanya kemarin sore itu Lekmono suruh ninggal. Oke, nah sekarang di sini memang bener-bener Lekmono nunggu dingin, kemudian kita coba nyalakan. Kalau bisa didobel berarti motormu ya rada lucu, Mas. Nah, oke. Sekarang kita coba nyalakan. Oke. Nyala ya, kok lambat. Oke, kenceng. Sekarang kita double.
Loh, lah yo normal iki montore piye? Montore kok normal-normal wae. Sama seperti Supra kemarin nih, jangan-jangan. Lah iki mati ya, saya sudah mati. Niki angel pega. Lah yo gampang loh. Oke. Nah, ini tandanya kalau seperti ini ya. Ini bisa jadi dari setelan karburator yang kurang tepat. Nah, ini. Nah. Loh, mati dewe, lonjak-lonjak kemudian mati sendiri ya. Itu dari karburator. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Oke, tidak mau digas. Oke, dan ada ngebul hitam. Oke, ketika api digaspol langsung mati. Woi, kilo jadi Mas Wadi. Wow, lah kilo. Sudah mulai kumat. Kenapa? Busine napa? Oh. Nggih, sedap. Oke, kita lanjutkan ya, Lek, karena tadi ada yang benerin motor. Bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah kedengeran bahwa dia itu tidak mau stensioner yang pertama. Ketika habis digaspol, dia itu langsung duduk tiba-tiba mati. Oke, dan di bagian knalpot itu ada ngebul hitam. Nah, ini bisa jadi diakibatkan dari pertama kita bongkar namanya karbu. Oke, nah untuk melihat apakah dia itu karbunya bermasalah ataupun setelannya kurang pas, itu bisa dilihat dari bagian pembakarannya ataupun businya. Oke, gong. Oke, sekarang kita bongkar saja bagian karburatornya ya. Katanya pagi nggak bisa di double starter lah, iya nyatanya aman-aman piye. Bongkar karbune piye? Bongkar joke, delok karbune. Kita bongkar dulu. Oke. Iya, kenapa?
Wow, memang bener ya, di sini masih bersih, habis dibongkar-bongkar juga. Ini mungkin pengecekan bagian klep. Oke, lanjut Li, kita cek. Kita cek bagian bus ini sih, delok bus ini warnanya apa. Nah, ini bautnya wis dol ya, memang dol dari sana. Oke, diganjel loh. Ya. Lanjut. Kita cek businya dulu ya. Radiator nanti juga kita akan cek apakah masuk ke bagian lubang kompresi ini. Ngenteni duit iki beliau iki. Ngenteni duit. Bolak balik mlebu bengkel, sekali mlebu bengkel tak atus sampe 1 juta, 1 juta. 700, 800, 900 ndingi lah cerita. Tawongi maksudnya. Oke, kita perhatikan dari businya. Busi BU SIC. Oke. Busi di sini menunjukkan, nah ini ada basah ya di bagian samping. Ini kira kita. Wah. Iya gitu. Nah, di pinggirnya sini ada basah. Lah ini butuh pengecekan apakah ini air apakah oli. Oke. Nah ini ya. Nah ini kalau dicium ini air. Ini bisa jadi air radiator masuk ke lubang kompresi yang pertama. Keduanya di sini di ujung tengah sini ada warna putih. Lah si samping-sampingnya ada warna hitam. Oke. Sekarang beli kita cek beli banyu radiator di jepon beli. Soalnya kono kene rada ada. Kita cek air radiatornya. Iku nek ngotamake bensin entek. Entar tapi ini. Sini. Pokoknya penyakitnya podo nih. Pokoknya didandan-dandan ini terus akibatnya neisuk nadem gak kena didobel. Beb. Hah? Tampungannya sehat. Sehat ya? Bukan raw. Ini mesin ini tidak nyala. Bus ini pasangan saya. Kau bawa coba tutupin, putah pen. Bus ini pasang saya. Kono kene jane ora mungkin radiator bocor. Iya, Mas. Nanti kagungan promo. Tromo ganduwe aku, Mas. Untung witek ra apa-apa. Gak- Pocah ya. Gak duwe aku nek Grand. Ya pecah pas omahe laker ya ora kena didadal. Kok gak kena dadali? Joyo. Jadi papat itu dulu. Eh? Sebelumnya sampai jadi papat. Oh ya, jel berarti ya. Joyo to, Mas. Aku mancing ning pondok keblek ning wadungan. Yut, jadi mulai wis laku 20 ya rawate. Olah akeh Mas. Mama ngatur film papat. Oh, Pak. Bengi to? Nasi. Oh, esuk. Karo pas ngalaman. Oh. Kan duwe Mas aku. Ya aku motor dua berakan. Oke, Mas. Oke, dinyala jadi. Teko tromol Grand.
Diketahui penyakitnya kok kabilasi. Iya. Iya li bongkar kabilasi ini li. Ikan delan mah dek 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 ngono. Kayak motor keborosan ya. Atas. Umpamanya atas. Lah ya, ceklek 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 ngono. Kita teh iki bola-bali di setel klepe mesti. Sampai diri saringan. Endi? Wah. Ini bensinnya antara suara ini kira-kira bagusnya. Gak ya? Gak berarti nunggu sedotan lo gak apa-apa aman. Cepat li. Karet vakumnya sama melumpuh ini. Oke. Iya. Nang jerone melumpuh sana bukan jadi. Oke, karet vakum ya, Jan. Eh? Sih. Kok sering sekali terjadi. Wah, bensinnya munggah kabeh. Pere diludesne iki piye iki? Pere diludesne. Ya ora apa-apa lah. Walah, vakumnya mekar kabeh. Iki gantian iki. Oke lah, ini langkah pertama. Langkah pertama bisa jadi ini dari karet vakumnya loh ya. Makanya dia itu ngebul hitam. Oke. Sampai mekar sak mono kae. Bukan. Bolong. Di. Bolong. Enggak. Mosok mekar ngene iki ori ini. Iki gantian iki. Wah, iya ngalah. Lah iki diogok-ogok ininya dibesarin ya, ben tambah boros iki mesti tujuannya. Nah terus boros. Oke, buat teman-teman semua, apabila ingin mengupgrade vakum, dipahami dulu kinerja ininya ya, kinerja dari bagian motor itu sendiri ya. Lah terus iki lah mbok bolong ini borosnya beraya tambah teman-teman. Ini loh. Motor ini apabila terlalu boros juga tidak bagus. Ibaratnya orang kebanyakan makan. Lah kira yo ngantuk tok Mas, efeknya motornya orang melayu gitu ya. Justru akan membuat motor tersebut bermasalah. Oke, cukup diurusi kere ya, saya bukan kabeh. Langkah pertama sudah ketemu di bagian apa ki? Dilubangi digedene ya, nanti kita akan mengganti standar. Ra iso Mas nek misale
Mesin susah nyala di waktu pagi hari itu memang bener faktornya kurang boros, tetapi jangan di bagian sekepe yang dibesarin ya. Tapi ya nggak masalah sih, ilmu masing-masing. Tapi kalau Lemono sendiri kurang setuju ya, karena ini BBM konsumsinya akan lebih banyak. Lanjut. Oh beli, delok karbu beli. Ki apa nasi wae. Tensioner sudah dapat lagi loh. PC engine sampai ledes kabeh. Terus oke, guys tensioner wis rada oleh berarti. Oke. Kita ganti dulu bagian skep dan vakume ya. Oke, sambil menunggu dibelikan dari bagian vakume dan skepe dibongkar ya, Bi. Kita bongkar semua dari bagian box belakang, bongkar box dulu. Karena kita perhatikan yang pertama, kita nanti juga akan mencari bagian kabel yang mengarah ke spool dan pulser, ininya gitu ya. Ini kabel wis olasinan kuwabe. Kita cek satu persatu. Beli atas beli. Kenapa Mas? Jalan-jalannya apa anu nih? Oh. Oli mesin stilo wonten nggih? Apa Mas? Oli mesin stilo. Ganti aku Mas. Don enggak ada nama lagi. Mesin sami ta apa aku baru nggih. Nek persamaane apa aku jura mudeng Mas. Stilo iki Honda itu. Honda. Ayo Pak. Biasanya tipe 150 kan paling yang liter biasanya. Banyak PC. Apa sih? PC 60 Sampai suite apa gitu. 160 vario gitu. Ini tuh biasanya nih 800 ya. Standarnya yang kali. Wonten gula versi 800. Harus saya liter. Kali sing 650.
Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini di bagian karet topok ini namanya vakum. Nah, di sini skepnya itu sudah dilubangi sebesar itu. Ya, ini bener imitasi, tapi kita bandingkan lubangnya jauh banget ya. Nah, untuk sistem pemborosan lewat sini Lemono pribadi kurang setuju, tetapi pilihan masing-masing loh ya. Nah, ini apabila dibesarkan bensin itu akan naik ke bagian lubang ini mas, ke bagian lubang daerah bagian vakum ini. Nah, sehingga apabila di bagian karetnya ini sudah imitasi dan sering sekali terendam bagian bensin, maka akan terjadi mekar. Jadi contohnya seperti ini tuh ya, contohnya seperti ini loh. Jadi saat kita mengcustom dari bagian motor ini, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kinerjanya ya, bagaimana kinerjanya. Seperti itu yang perlu kita perhatikan. Oke, cara ini tidak salah, tidak tapi diperhatikan dulu, intinya seperti itu. Oke, sekarang kita masukkan yang lama ini, kita masukkan set. Nah, kita masukkan ke sini ya. Nah, oke, dia itu mekar, terjadi dia itu mekar. Apa ini namanya? Ya mekar, bahasa Jawa ini bahasa Indonesia mekar lagi. Dia itu tidak mau masuk. Kalau dipaske pada lubangnya, si bagian karet vakum ini kayak melumpuk gitu loh, bahasa Jawa ini apa bahasa Indonesia ya? Wes gini kayak iki lah. Nah, ini yang baru. Kita perhatikan yang baru ini. Kalau yang baru itu lebih rapi. Nah, bahasanya piye, pokoknya delon gambare. Delon video nih. Nah, iki lah. Dia itu rapi. Ya, biarpun ini imitasi. Nah, oke, sekarang kita pasang. Di bagian sini ada jarumnya. Ada jarumnya. Kemudian kita pasang ke bagian scape. Kita pasang ke bagian scape. Oke, saya taruh ini gini. Oke, dan sudah terpasang, maka kita akan memasang ke bagian karburator. Oke. Oke, dan sekarang Lemono akan berikan tentang per dulu ya. Per ini dipotong sependek ini benopo gitu ya, biar ngisepnya naiknya cepet gitu loh. Gak masalah, Lemono ada beberapa yang Lemono potong tetapi gak sebanyak ini ya, beberapa ya. Dan ini memang bisa membuat si skep tersebut lebih cepat, tetapi kita juga harus memikirkan resikonya. Tidak semua harus dipotong seperti ini, intinya gitu loh ya. Nah, sebentar, ini piye giyonan pere iki. Kok wel-welan. Nah, kita pasang. Oke, loh lah, kalau ini kan pinggirannya ini pas lubangnya toh. Nah, oke. Sekarang kita pasang. Oke, kita pasang pada posisinya. Oke, dan sekarang kita kencengke.
Oke. Oke, dan sekarang kita akan memasang keseluruhan ini ya. Kita pasang nantinya. Kita cek dulu yang sebelah sini. Wah, lagi bautir ledek kabeh sampean, Besjen. Wah, wah. Oke, di sini juga dibakar ya. Nah, dibakar. Fungsinya ini untuk membuat si bagian pelampungnya ini lebih naik. Jadi menutupnya lebih cepat gitu ya. Dalam artian ben gak ngelotor. Tujuannya untuk dibakar seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan membuka di bagian ini dulu. Apa ini? Karet kayak membran itu loh ya. Bagian sini kita bongkar dulu. Borong mana loro. Dongro. Karbu cleaner, Bu. Apa? Wis lanjut dhewe. Cleaner. Oh, dia sama ya.
Gila. Tersedia. Jarang. Eh, Jarang dulu. murah ya deh. Nanti upgrade.
Dalam. Dalam. Enggak tahu apa loh. Udah karo mana kalau? Oke. Dalam. Karbu enak.
Lah bekasnya mau nih, Bu?
masuk. Boleh kira dicop ngono iki. Kira muni no. dibuka ya. Ini kompresi ini udah bocor ini. Anu nih dah, radiator itu.
Oke, sekarang sudah pagi hari dan kita waktunya nyoba ya, nyoba bagian motor Vario ya. Kita nyoba bagian motor Vario. Kurang buka kabeh ya. Oke, sekarang kita akan langsung double starter ya. Kita coba. Oke, nyala. Oke, motor sudah normal, yaitu pagi hari mesin langsung nyala. Tuh, nyala ya. Nah, ini di bagian motor ini awalnya itu ketika mesin dingin dia itu tidak mau nyala. Di double yang enggak nyala, di pedal starter juga tidak nyala. Dia itu mau nyala ketika di double nih akinya sampai drop, nggak mau nyala. Kemudian di engkol ini sampai kakinya capek, dia itu baru mau nyala. Lah sekarang sudah Lemono, kemarin Lemono tunggu dingin double nyala. Lah sekarang sudah pagi hari, besoknya ini sekarang sudah normal kembali ya. Oke, sudah normal kembali. Dan ternyata permasalahan dari bagian motor ini sederhana ya. Yang pertama, di sini Lemono juga mengganti lumayan banyak ya, lumayan banyak. Yang pertama kita ganti si motor ini di bagian vakum. Vakum ini dikarenakan dilubangi ya. Memang pada dasarnya si motor ini kalau dingin susah nyala itu kurang boros, tetapi ya enggak juga toh kalau dilubangin di sini ya. Oke. Di sini dilubangin akhirnya bensin banyak yang naik ke vakum, vakumnya akhirnya melar gitu ya, karena ya bensin yang naik ke vakum berlebihan gitu intinya. Oke. Kemudian Lemono juga mengganti cuk ini rusak, kemudian diputus kabel ya, kemudian sudah Lemono sambungke kembali ya. Kemudian ada satu lagi sensor. Sensor ini berada pada bagian ini. Sensor apa namanya ini? Sensor untuk radiator. Ya bagian ini, ECT lah bahasanya ya. Nah ini loh. Nah, yang ini, yang baru ini kelihatan baru toh. Nah, yang ini. Oke. Dan di situ motor sudah mau normal kembali. Loh, tensionnya juga bisa rendah banget. Ya. Oke, di sini mungkin dari teman-teman itu akan ada yang komen ya, mungkin ada yang komen bahwa ini lo punya aku tak lubahin nggak apa-apa le. Oke, ini lo punya aku tak ganjel plastik malahan. Oke, le ini ku le di bagian sensor ini nggak matiin lo ya nggak masalah. Oke, monggo ya. Dan itu Lemono membenarkan hal itu. Oke. Tetapi ingat, yang jadi patokan adalah motor ini biarpun motor sama, tetapi kendala dan kondisinya tidak sama mas. Karena apa? Lemono juga banyak sekali memodif, dalam artian iki cuke error, kemudian Lemono ganjel plastik ada, ininya kurang boros tetapi Lemono besarkan tetapi tidak overdosis, itu ada. Sama juga seperti ini ya, ini portal ya. Oke. Dan di sini motor sudah mau normal kembali. Oke, tetapi yang perlu jadi catatan adalah saat kita mengkalkulasi motor itu yang perlu kita diperhatikan adalah kondisi dan situasinya. Ya. Oke, dan di sini bagian motor yang pagi susah nyala sudah beres. Oke. Ataupun kalau pagi mesin tidak mau hidup sudah beres. Nah, sekarang langkah selanjutnya dikarenakan penyakit sudah beres, Lemono disuruh membenarkan lagi namanya oli yang rembes-rembes gitu dari CVT. Oke, nah itu saja yang bisa Lemono sampaikan. Dikarenakan motor sudah bagus ataupun sudah normal kembali sesuai pabrikan, maka kita sudahi untuk video kali ini ya. Terima kasih. Salam gubrat oli dari Lemono. Ingat, penyakit motor yang sama belum tentu penyebabnya sama. Terima kasih.